Dan foto tersebut sebenarnya ada kertas di antara bibir kita. Itu gamenya itu adalah Passing Paper Game namanya. Hai sobaton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. Nah sobaton-sobaton yang lagi menonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin di sini ada yang lagi sedih, lagi galau, atau lagi punya permasalahan? Apapun itu, sobaton-sobaton tetap semangat ya. Don't give up, keep fighting. Well, dalam video kali ini seperti biasa kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan dan of course sangat sayang banget untuk dilewatkan. Ada rangkuman berita-berita terhangat yang sudah aku siapkan untuk kalian semua. Dan buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan informasi apapun dan terus mau mendapatkan update informasinya, buruan subscribe channel YouTube ini sekarang juga dan bunyikan loncengnya sehingga kalian gak ketinggalan informasi apapun, oke? Dan teman-teman, seperti inilah rangkuman berita yang sudah aku persiapkan untuk kalian semua. Silahkan menyaksikan. Di berita pertama kita akan membahas tentang bagaimana klarifikasi dari Gabriel Prince terhadap bagaimana rumor yang baru-baru ini menyebar di media sosial. Artis muda Gabriel Prince kembali menjadi sorotan di media sosial, dan ini setelah foto dirinya yang terlihat seperti berciuman dengan seorang pria yang bernama Steven beredar secara luas. Kronologi dari permasalahan ini bermula ketika ada akun di Twitter yang sudah memposting foto Gabriel dan juga Steven pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2023 yang lalu. Melihat hal tersebut, Gabriel tidak tinggal diam. Dia pun menuliskan, "Tolong dipikirkan dulu ya sebelum posting sesuatu. Sebelum kamu posting secara online, tolong ditanya dulu konteks di belakang foto itu apa. Dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu." Dan pada akhirnya untuk membuat semuanya menjadi clear atau lebih jelas, Gabriel pun melakukan yang namanya siaran langsung. Dan dalam siaran langsung itu, Gabriel bersama dengan Steven yang ada dalam foto sudah membahas tentang bagaimana isu yang sudah beredar secara luas. Dalam siaran langsung itu, Gabriel mengakui kok bahwa foto itu memang benar adanya dan memang dirinya lah yang terlihat berciuman seperti yang ada di gambar tersebut. Hanya saja putra aktris dari Natalie Margaret ini memastikan foto itu diambil dikarenakan ada cerita di baliknya. Itu adalah bagian dari games dan bukan ciuman yang sebenarnya, karena ada kertas yang membatasi bibir antar keduanya. Prince pun menegaskan bahwa dirinya adalah pria yang straight dan bukan penyuka sesama jenis. Ini aku langsung saja ya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti apa statement dari Gabriel, karena untuk Gabriel dalam live streaming itu pakai bahasa Inggris. Dan aku rasa di sini ada teman-teman yang tidak paham sepenuhnya apa yang dikatakan Gabriel dalam video tersebut. So ya, aku adalah lurus, tapi aku juga berharap kita semua bisa memulai untuk berbagi ataupun sharing sesuatu yang lebih positif terhadap satu sama lain. Karena pada akhirnya kita semua adalah manusia biasa. Kemudian Gabriel juga mengatakan foto itu harusnya tidak menjadi sorotannya, karena menurut Gabriel sebenarnya banyak hal yang lebih penting nih untuk dapat kita bahas. Dia pun mengatakan lebih lanjut, kalau misalnya nih kalian tahu konteks di belakang foto itu benar-benar konyol banget. Seperti hal yang seharusnya tidak perlu dijelaskan. Jadi sebelum kalian berasumsi apa-apa, itu kita lagi main game loh. Dan foto tersebut sebenarnya ada kertas di antara bibir kita. Itu gamenya itu adalah Passing Paper Game namanya. Itu sempat viral kalau nggak salah di tahun 2021. Ya 1 atau 2 tahun yang lalu. Aku yakin banyak kok dari kalian yang pernah nyoba atau pernah lihat orang-orang main game itu, karena memang lagi viral pada masanya. Oh ya, boleh gak sih berkomentar atas bagaimana statement dari Gabriel tadi? Kalau aku lihat untuk yang paper game itu memang lumayan viral juga sih teman-teman. Terutama yang untuk influencer luar itu banyak banget loh yang main paper game juga. Dan sekedar untuk tambahan informasi, di sini mungkin ada teman-teman yang belum tahu paper game itu kayak gimana. Jadi untuk paper passing game ini adalah permainan yang mana di sini kalian nanti akan nempelin kertas di atas bibir. Dan aku kan juga sering ngebahas tentang K-pop ya. Di K-pop sendiri itu idol-idolnya juga banyak yang main paper game di saat mereka itu tampil di beberapa program variety show. Dan untuk tambahan informasi lagi nih, mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, kalau mereka emang main paper game, kenapa dalam foto itu mereka terlihat berdua? Kenapa gak ada teman-teman mereka yang lain di sana? Kok cuma berdua doang? Nah di sini Gabriel itu menjelaskan, pada kala itu mereka itu melakukan yang namanya video group call. Jadi dikarenakan mereka melakukan video call group, itulah yang membuat kenapa dalam foto yang beredar itu hanya terlihat mereka berdua saja gitu teman-teman. Ya mungkin pada kala itu masih zaman pandemik gak sih? Kemudian teman dari Gabriel yang ada di dalam foto itu yang diketahui bernama Steven itu juga sudah menjelaskan bahwa foto tersebut sudah pernah keluar sekali, tapi tidak viral seperti sekarang. Dalam klarifikasinya itu, Steven juga sempat kesal nih karena ketika dia bangun pukul 1 malam waktu Indonesia, sudah banyak banget orang-orang yang nge-DM dirinya.
Dan Steven sendiri saat ini berada di Australia teman-teman, nggak di Indonesia. Kemudian untuk DM yang masuk ke Instagramnya Steven, itu katanya kebanyakan dari orang-orang komunitas gay yang menurutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Steven. Menurut Steven, seharusnya hal ini tidak terjadi. Dia juga meminta warganet untuk bersikap lebih bijak. Dia pun mengatakan, kalau misalnya kalian masih gak percaya, kayak radar gue emang bener nih waktu itu, mendingan diem aja deh. Kemudian Friends di sini menjelaskan bagaimana tanggapan netizen yang menyebut kalau laki-laki normal harusnya malu untuk bermain game tersebut. Ia pun menegaskan, menurut aku ya, kalau emang sudah comfortable dengan seksualiti aku nggak harus takut kok dengan game seperti itu. Karena aku tahu nggak bakal rasa apa-apa gitu. Dan terakhir Friends juga berterima kasih banget kepada komentar positif dan berbagi harapan agar semua orang lebih bertanggung jawab pada ucapan hingga perbuatan mereka. Ia juga berterima kasih bagi mereka yang sudah mau mendengar penjelasannya, karena menurut Gabriel pada akhirnya manusia itu akan terus tumbuh apabila diberikan ruang. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Intinya kita sebagai netizen itu tidak boleh menjudge sesuatu hanya dari sebuah foto saja. Kita itu biasakan dirilah untuk teliti lebih dahulu sebelum kita itu menyimpulkan sesuatu. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang bagaimana perpisahan antara Antonio De Dola dan juga Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kembali gagal nih mempertahankan rumah tangganya. Seperti yang diketahui bahwa Nikita Mirzani mendadak mengaku dirinya telah menikah secara siri dengan Antonio De Dola pada tanggal 22 Januari 2023 lalu. Namun sayang banget pernikahannya dengan Antonio De Dola harus kandas di tengah jalan. Tidak hanya berpisah, keduanya pun terlibat perseteruan panjang hingga saat ini. Bahkan Nikita Mirzani dan Antonio De Dola juga saling serang di media sosial masing-masing. Selama ini Nikita Mirzani dikenal sebagai sosok wanita yang tangguh. Meskipun memang telah 2 kali gagal berumah tangga, wanita yang akrab disapa Nyai itu tidak pernah memperlihatkan kerapuhannya ke publik. Berbeda pada saat dirinya berpisah dengan Antonio De Dola, Nikita Mirzani sampai tidak kuasa untuk menahan air matanya dikala membicarakan masalahnya dengan Antonio De Dola. Nikita Mirzani kemudian mengaku jika dirinya tidak pernah merasa sakit hati seperti saat ini. Ia mengaku air matanya jatuh lantaran sudah tidak kuasa menahan sakit hati. Sebelumnya, Antonio De Dola mengaku dirinya telah dipojokkan oleh Nikita Mirzani usai pergi pulang ke kampung halamannya yang berada di Jerman. Ia pun menuturkan, kamu membuat saya terlihat makin jelek, padahal kamu minta banyak uang ke saya. Saya berikan segalanya untuk dia. Dia bakal meminta saya pinjam uang ke bank, tapi tidak diberikan karena saya di Indonesia. Namun perihal hal itu, Nikita Mirzani menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjelekkan Antonio De Dola. Ia pun mengatakan, saya tidak pernah menjelek-jelekan suami saya. Setiap wawancara tidak pernah jelekan dia. Saya tidak pernah jelekan dia. Saya satu postingan saja bahwa kita udah nikah secara sirih. Saya luruskan tidak pernah kumpul kebo, mau itu suami siri ataupun resmi. Dan sekedar untuk informasi saja nih, Tony dan Nikki telah go public sejak tahun 2022. Selain itu, Antonio De Dola diketahui cukup dekat dengan para sahabat-sahabat dari Nikita Mirzani. Bahkan dirinya juga telah dekat dengan anak-anak dari Nikita. Pria yang akrab disapa Tony ini juga menjadi sorotan sejak sang kekasih terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Antonio terlihat dengan setia menemani serta ikut serta merawat ketiga anak Nikita Mirzani pada kala itu. Melihat bagaimana ketulusan kekasihnya, Nikita Mirzani pun mengungkapkan bagaimana keinginannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Dan pada akhirnya mereka menikah secara sirih. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry dan mungkin ada hal yang salah atau ada misinformasi, langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. One more time, thank you so much dan kita akan jumpa lagi di next video. Goodbye everyone, selamat beraktivitas, annyeong!